Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaanmu? Bagaimana keadaanmu? Masih stabil? Saham stabil untuk kamu dan orang-orang yang kamu sayangi. Semoga kamu masih terus diberikan kestabilan kehidupan dalam hal kesehatan, ekonomi, dan psikologi supaya gak gampang marah-marah. Dan kamu masih terus diberikan kesempatan untuk bisa berpikir, bertindak, dan berperilaku stabil di tengah kondisi yang semakin gak stabil ini. Pokoknya stabil. Salam stabil. Oke, kali ini kita akan kembali membahas istilah-istilah atau kata-kata yang berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kali ini aku pengen kita main-main ke masa lalu. Asik. Bukan ngomongin mantan, tidak mungkin kita ngomongin mantan. Tapi kita akan membahas kata-kata atau istilah-istilah di Kamus Besar Bahasa Indonesia, tapi yang masuk ke dalam kategori klasik, kata-kata klasik. Apa-apa aja? Nah, ini dia. Ayo, kata-kata klasik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ayo kita sama-sama belajar. Kita boleh bangga dengan menggunakan bahasa asing, tapi jangan sampai bangga kita terhadap bahasa asing lebih tinggi dari bangga kita dengan menggunakan bahasa Indonesia. Ayo sama-sama kita menjadikan bahasa Indonesia menjadi raja di tanah airnya sendiri. Oke, nah kata pertama nih yang berasal dari jenis kata klasik di Kamus Besar Bahasa Indonesia ada yang disebut dengan abikara. Nah, abikara ini kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu masuk dalam kategori kata bahasa Jawa. Nah, artinya adalah orang yang terhormat dan disegani di masyarakat. Nah, keren nih. Ini juga bisa jadi salah satu inspirasi atau salah satu pilihan untuk jadi nama anak nih. Kalau kalian sedang mengandung atau sedang mau punya anak, bisa jadi rekomendasi nih. Abikara artinya adalah orang yang terhormat dan disegani di masyarakat. Itu dia artinya. Semoga menambah wawasan untuk kamu. Oke, kata selanjutnya nih dalam kategori kata klasik di Kamus Besar Bahasa Indonesia ada yang disebut dengan acaram. Nah, bukan acara, itu bercanda. Acaram dalam bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya adalah cincin kawin atau cincin pertunangan, atau definisi keduanya adalah tanda bahwa suatu perjanjian jual beli telah dibuat atau tanda jadi. Itu nah, semacam apa ya? Ya DP lah istilahnya, tanda jadi, tanda bahwa atau tanda tangan surat jual beli atau segala macamnya gitu. Tapi dia juga bisa berdefinisi sebagai cincin kawin atau cincin pertunangan. Sebenarnya fungsinya sama. Cincin kawin atau cincin pertunangan adalah representasi ya dari perjanjian pernikahan gitu. Iya, dari wujud dari perjanjian pernikahan. Jadi itu dia. Acaram. Acaram juga merupakan punya bentuk tidak baku yaitu caram, tapi bentuk bakunya adalah acaram. Sekali lagi, acaram dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu masuk dalam kategori kata klasik yang artinya adalah cincin kawin, cincin pertunangan, atau definisi lainnya adalah tanda bahwa suatu perjanjian jual beli telah dibuat atau tanda jadi. Itu. Semoga menambah wawasan untuk kamu. Oke, kata selanjutnya ini berasal dari kategori kata klasik di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ada yang disebut dengan acawi. Acawi ini bukan keren-kerenan dari sawi ya. Acawi. Bukan. Bercanda aja kerjanya. Ya, acawi ini kalau dalam kategori kata klasik di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya adalah tukang kayu. Nah, itu kata klasiknya. Jadi dulu, zaman dulu mungkin tukang kayu itu disebut dengan acawi gitu. Nah, sudah tahu kan ya? Nah, itu dia. Sekali lagi, acawi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia masuk dalam kategori kata klasik yang artinya adalah tukang kayu. Semoga menambah wawasan. Oke, istilah selanjutnya nih ada yang disebut Adam. Adam ini masuk dalam kategori kata klasik juga, tapi secara umum dia memiliki pengertian juga nih di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oke, kita bahas dulu yang secara umum ya. Secara umum, Adam itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah nama manusia laki-laki pertama yang diciptakan oleh Tuhan. Nah, itu ada di kitab suci ya. Yang kedua, ditulis dengan huruf kecil itu artinya laki-laki. Pokoknya kalau Adam hanya huruf kecil ya, kecil semua, itu artinya laki-laki. Tapi kalau Adam hurufnya A-nya huruf besar itu menandakan bahwa dia nabi pertama ya, kalau di Islam itu nabi pertama atau manusia pertama yang diciptakan, laki-laki pertama yang diciptakan oleh Yang Maha Kuasa gitu. Atau yang ketiga, dalam Islam itu nabi pertama yang diutus Allah Subhanahu wa taala. Ini ada 3 definisi. Secara umum, secara Islam, dan yang ini adalah secara klasik. Adam itu ternyata artinya adalah bumi dan tanah. Masuk akal sih ya, karena ya di kitab suci juga kan manusia pertama itu diciptakan dari tanah ya, tanah gitu. Tanah yang dikasih ruh, jadilah manusia pertama. Nah,
itu artinya. Adam dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia di kategori kata klasik artinya adalah bumi atau tanah. Semoga menambah wawasan. Oke, istilah selanjutnya ini yang disebut dengan adat. Nah, adat ini secara umum artinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki tiga pengertian nih. Kita jelasin secara umum dulu ya, baru kita jelasin ke masa lalu ya, ke secara klasik. Adam itu di zaman sekarang, adat itu di zaman sekarang ya, artinya adalah di Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki pengertian aturan atau perbuatan dan sebagainya yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala. Ini jadi semacam kegiatan yang dilakukan sejak zaman dulu kala ya. Atau yang kedua, cara, kelakuan dan sebagainya yang sudah menjadi kebiasaan atau kebiasaan. Jadi adat juga adalah suatu cara melakukan sesuatu yang sudah dilakukan berulang-ulang sehingga menjadi sebuah kebiasaan. Nah, itu adat juga definisinya. Yang ketiga, adat memiliki pengertian wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan yang satu dengan yang lain berkaitan menjadi sebuah sistem. Nah, gitu. Jadi sebagai wawasan kebudayaan atau gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai tadi itu ada budaya, norma, dan hukum yang aturan satu sama lainnya saling berkaitan yang menjadi sebuah sistem. Nah, itu adalah definisi adat berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia secara umum. Tapi secara kategori klasik, adat memiliki pengertian cukai menurut peraturan yang berlaku itu di pelabuhan dan sebagainya. Nah, tapi sekarang kayaknya udah tidak lagi digunakan. Adat itu tidak lagi digunakan untuk menggantikan kata cukai, tapi cukai tetap cukai gitu. Jadi cukai ya cukai gitu. Nanti akan kita jelaskan cukai apa definisinya. Itu dia. Adat sekali lagi dalam kategori kata klasik di Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah cukai menurut peraturan yang berlaku di pelabuhan dan sebagainya. Semoga menambah wawasan. Oke, nah itu tadi adalah beberapa kata-kata atau istilah-istilah yang berasal dari kategori kata klasik. Jadi di Kamus Besar Bahasa Indonesia ada banyak kategori, ada kata klasik, ada kata kasar, ada kata dasar, ada kata-kata ungkapan, peribahasa dan segala macamnya. Jadi salah satu kategorinya ada kata klasik atau kita tahu ya itu kayak bahasa-bahasa zaman dulu, bahasa-bahasa jadul yang kayaknya sekarang udah hampir jarang digunakan. Itu tadi kayak ada agahan, terus ada ahma, itu kan kita jarang dengar. Jujur aku nggak dengar. Kalau kalian pernah dengar aku nggak tahu lah ya, tapi kalau aku sih jarang dengar gitu, hampir nggak pernah mendengar, baru ini tahu dan ternyata ada fungsinya juga aku bikin konten ini biar aku juga belajar. Itu dia. Jadi tadi adalah beberapa kata-kata klasik yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itu dia. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat bagi hidup kamu dan orang-orang yang kamu sayangi, serta memberikan tambahan wawasan serta menjadikan perbendaharaan bahasa Indonesia kita semakin kaya dan semakin banyak, karena bahasa Indonesia sangat kaya dan sangat beragam, bervariasi. Gitu ya. Itu aja akhir kata dari saya. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Terima kasih sudah mendukung konten dan channel saya. Terima kasih semuanya. Salam stabil tetap. Saya mendoakan semoga kita semua termasuk saya dan keluarga juga dan kamu juga bisa mendapatkan kestabilan kehidupan. Yang penting stabil aja ya kan, dari sisi kesehatan, ekonomi dan psikologi kita, supaya kita nggak gampang marah-marah dan masih terus diberi kesempatan untuk bisa berpikir, bertindak dan berperilaku yang stabil di tengah kondisi yang semakin gak stabil ini. Akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Salam stabil.